Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Renda, NIM 1806841 dari Penjas 5C. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kedaruratan medis 2, yaitu ada demam, kejang, epilepsi, dan pingsan. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah demam. Nah, demam ini merupakan bagian dari respons tubuh dalam mengatasi penyakit. Ketika demam itu banyak dirasakan di semua kalangan, maupun kalangan anak-anak, dewasa, ataupun orang tua. Itu sering terjadi demam. Dan penanganannya, yang pertama itu yang harus dilakukan adalah berikan kompres air hangat. Kenapa harus air hangat? Karena kalau kita melakukan dengan air dingin, kita belum tahu apakah demam anak itu karena faktor apa, penyebabnya apa. Jadi lebih baik kita menggunakan kompres air hangat. Lalu kompres dengan menyeka seluruh tubuh, bukan hanya di dahi saja, tapi cobalah diseka di seluruh tubuhnya. Kemudian berikan banyak minum air putih, karena betapa pentingnya banyak minum air putih, minimal itu 8 gelas sehari, agar meredam kemungkinan demam tinggi tersebut. Yang selanjutnya, hindari pakaian yang berlapis atau selimut tebal. Biasanya banyak orang tua menyarankan anaknya ketika demam dan biasanya habis minum obat itu selalu tidur dengan dilapisi selimut yang tebal. Namun sebenarnya kenapa tidak boleh? Karena itu untuk pertukaran udara, agar itu menghambat si pertukaran udara suhu dan udara yang di sekeliling kita. Yang terakhir, jika anak terlihat lemah atau dehidrasi, itu solusinya harus segera dibawa ke rumah sakit. Nah, suhu tubuh normal pada manusia itu di usia 3 bulan suhunya 37,5 derajat Celcius. 6 bulan, usia 6 bulan sama 37,5 derajat Celcius. 1 tahun hanya naik sedikit ya, yaitu 37,7 derajat Celcius. 3 tahun berkurang jadi 37,2 derajat Celcius. 5 tahun 37,0 derajat Celcius. 9 tahun yaitu 36,7 derajat Celcius. 11 tahun 36,7 derajat Celcius. 11 tahun 36,6 derajat Celcius. Hingga dewasa yaitu 36,4 derajat Celcius. Sampai lebih dari 70 tahun itu 36,0 derajat Celcius. Itu adalah suhu tubuh normal pada manusia berdasarkan umurnya. Yang kedua yaitu ada kejang. Nah, kejang ini merupakan kekakuan tubuh atau alat gerak akibat kontraksi dan atau relaksasi otot yang tidak terkendali. Kejang ini sebenarnya banyak juga sih di kalangan masyarakat yang sering terjadi kejang-kejang. Itu penyebabnya bisa epilepsi, hipoglikemi, keracunan, misalkan keracunan alkohol atau obat itu bisa, kemudian stroke, demam, umumnya balita itu karena demam yang kejangnya, infeksi dan lain-lain. Nah, itu adalah penyebab terjadinya kejang. Nah, bagaimana sih pertolongan korban kejang? Secara umum kejang ini akan terhenti dengan sendirinya. Namun sebagai penolong tidak banyak yang dilakukan, tapi yang terpenting itu adalah jangan melawan kejang. Ketika kejang terjadi itu jangan dilawan, biarkan relaksasikan saja gitu, jangan dilawan. Lalu jangan berusaha menyumpal mulut, itu fatal. Jangan sampai kita menyumpal mulut
orang yang sedang kejang tersebut. Jaga pernapasan. Maksud jaga pernapasan adalah alur pernapasan kita harus distabilkan hingga terjaga gitu. Jangan sampai pernapasan itu tidak terkendali. Lalu hindari dari bahaya sekitar. Nah, biasanya kan kejang-kejang itu tidak terkontrol secara fisiknya ya, karena kekakuan tersebut. Nah, kita harus menjauhkan si kejang-kejang itu dari bahaya di sekitar, misalkan di jalanan atau di mana. Kita harus bawa ke tempat yang memang sepi gitu, seperti itu. Yang ketiga adalah epilepsi atau ayan. Nah, epilepsi tersebut merupakan gangguan pada sistem saraf pusat atau aktivitas sel saraf di otak. Nah, kekakuan tubuh ini untuk beberapa saat disertai kejang dan diikuti hilangnya kesadaran. Nah, apa sih gejala dan tanda epilepsi tersebut? Yang pertama itu jatuh tiba-tiba, itu biasanya dikatakan seperti epilepsi. Yang kedua, wajah dan leher sianatis. Yang ketiga, gerakan kejang otot. Keempat, mulut berbuih atau kurang lebih berbusa. Yang kelima, setelah kejang biasanya kelelahan pasti. Karena itu kejang itu merupakan kontrol yang tidak terkendali hingga akan menyebabkan kelelahan. Nah, apa sih yang harus kita lakukan ketika anak contohnya mengalami epilepsi? Pertama, kita sebagai penolong kita tidak boleh panik gitu. Yang kedua, pastikan dia dalam keadaan yang aman. Nah, ya, keadaan yang aman, jangan sampai seorang itu di lingkungan yang sedang membahayakan dirinya tersebut. Yang ketiga, jauhkan dia dari benda-benda tajam, benda yang keras, tangga atau perabot rumah lainnya. Nah, setelah itu baringkan tubuhnya ke arah kanan atau kiri agar cairan dalam mulutnya itu bisa keluar dan tidak masuk lagi ke dalam atau ke jalan napasnya epilepsi tersebut. Nah, jangan memasukkan benda apapun ke dalam mulutnya selama kejang berlangsung. Kondisi ini dapat hambat jalannya pernapasan. Lalu saat dan setelah kejang tersebut, segeralah bawa anak itu ke IGD ya, instalasi gawat darurat, rumah sakit terdekat, jangan jauh-jauh karena memang harus dilakukan dengan segera mungkin ya. Nah, selama dan setelah kejang berakhir pun Anda mungkin ya ketakutan dan bingung gitu dengan kondisi yang dialami si anak tersebut. Jadi tenangkanlah dia itu dengan berkata bahwa semua akan baik-baik saja dan bahwa Anda itu selalu ada di sisinya. Maksudnya kita harus memberikan kepada si korban itu adalah stigma yang positif, insting yang positif agar tidak terbawa hal yang aneh-aneh gitu. Lalu berikanlah juga istirahat ya yang cukup. Hindari juga memberikan obat tambahan kecuali memang itu diresepkan oleh si dokter tersebut. Nah, ada banyak jenis obat-obatan yang tersedia untuk menangani epilepsi pada anak. Obat-obatan tersebut antara lain ada Phenytoin, carbamazepine, valproic acid, ethoxyzamide, topiramate, gabapentin, oxaliplatin dan lain-lain. Itu adalah jenis-jenis obat untuk menangani epilepsi pada anak. Yang keempat adalah pingsan. Pingsan ini adalah hilangnya kesadaran karena peredaran darah ke arah otak itu berkurang. Apa sih gejala dan tanda terjadinya pingsan? Nah, yang pertama adalah perasaan linglung. Perasaan linglung itu memang biasanya tanda-tanda atau gejala akan terjadinya pingsan tersebut. Pandangan berkunang-kunang itu bisa disebabkan karena memang kurang hemoglobin, itu bisa, itu sering terjadi. Bahkan mata itu sering berkunang-kunang. Yang ketiga, lemas, keluar keringat dingin, itu bisa terjadi juga karena memang banyak yang mengalami ketika pingsan itu memang keluar keringat dingin. Yang keempat, menguap ini relatif ya, karena memang ingin tidur pun kan sepertinya selalu menguap ya. Jadi pingsan pun ada sih beberapa yang menguap ya, enggak itu tergantung, tapi memang secara ciri spesifiknya itu menguap ya.
Yang kelima itu kurang respon, kurang lah dalam kita merespon, telat gitu dalam merespon apapun ucapan dari teman atau gerakan itu bisa ditandai karena kita memang mau pingsan. Lalu denyut nadi itu bukan cepat tapi lambat. Kalau denyut nadi cepat itu biasanya habis olahraga karena tekanan gerak kita yang lumayan, tugas gerak kita yang lumayan lincah itu bisa membuat denyut nadi yang sangat cepat. Namun ketika akan mengalami suatu pingsan ya, gejalanya itu adalah denyut nadinya itu semakin lemah ya, bukan semakin cepat. Lalu bagaimana pertolongan pada orang yang pingsan? Yang pertama, bawa penderita itu ke tempat yang aman dan segar agar lebih supaya cepat merecovery si anak yang pingsan tersebut. Lalu baringkan penderita itu. Nah, bila pucat, tungkai harus ditinggikan ya. Lalu ketiga, periksa respon penderita. Keempat, longgarkan pakaian yang dipakai oleh si orang yang pingsan tersebut atau yang mengikat. Misalkan ikat pinggang itu sangat berpengaruh juga ya. Bila perlu, beri rangsangan wangi-wangian. Biasanya kalau orang yang pingsan itu dikasih minyak kayu putih seperti itu. Nah, bila pulih, sarankan posisi recovery ya. Posisi recovery yang dianjurkan itu seperti dalam pingsan itu sangat direkomendasikan ya, agar lebih cepat kesadaran si anak yang pingsan tersebut. Nah, lalu beri minum. Bila penderita itu sudah bisa duduk dengan nyaman, kita harus beri minum agar lebih merefresh lagi kekurangan cairan yang si anak yang pingsan tersebut alami gitu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.